Halo Sobat Kepo, jumpa kembali di channel Kepo A. Sobat Kepo, mungkin kalian pernah ya browsing-browsing internet dan menemukan situs-situs yang memuat bacaan-bacaan menarik seperti blog-blog cerita pendek atau artikel-artikel berita atau mungkin artikel-artikel kesehatan atau artikel tentang memasak. Nah, itu membuat kalian ingin membacanya karena kalian lihat bacaan-bacaannya cukup menarik. Namun dikarenakan aktivitas harian yang harus kalian lakukan, sehingga membuat kalian tidak cukup waktu untuk menyelesaikan bacaan. Mungkin kalian harus berangkat bekerja, atau mengantar adik sekolah, atau harus pergi ke pasar mungkin. Nah, sehingga kalian terpaksa tidak menyelesaikan bacaan. Padahal kalian ingin sekali menyelesaikan bacaan. Nah, dalam hati kalian bertanya nih, andai saja baca-bacaan yang kalian baca secara online ini dapat kalian simpan, dan kemudian setelah kalian selesai beraktivitas dapat kalian baca kembali secara offline, dan tanpa harus browsing-browsing internet lagi, dan tanpa harus memotong kuota, apakah itu mungkin? Mungkin dan bisa banget. Lalu caranya bagaimana? Oke, caranya akan saya tampilkan berikut ini. Oke Sobat Kepo, kita coba narasikan Sobat Kepo sedang browsing ya. Browsing di internet lewat browser. Nah, kita anggap aja kita sedang browsing-browsing mengenai cerita pendek. Dan kemudian kalian menemukan sebuah blog cerita pendek di mana blog ini menampilkan cerita ya. Nah, kemudian kalian membacanya. Namun dikarenakan ada aktivitas yang harus kalian lakukan, mungkin kalian harus berangkat kerja atau mengantar adik sekolah atau aktivitas lain yang tidak memungkinkan kalian melanjutkan bacaan, dan sebenarnya kalian sangat ingin membacanya atau melanjutkan bacaan kembali. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kalian bisa menyimpan bacaan ini secara offline dan tanpa harus kembali browsing lewat internet dan pastinya memotong kuota. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah ya. Sebenarnya sudah disediakan toolsnya oleh browser ini sendiri. Caranya ya itu kalian klik yang ini. Inilah untuk menampilkan menu pilihan. Coba kita klik. Setelah kita klik, tampilannya seperti ini ya. Ini menu-menu yang ada di browser ini. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menyimpannya? Kita pilih yang ini, share. Kita klik. Kemudian kita pilih yang ada gambar seperti printer. Ini ya. Print. Kita klik. Nah, kemudian ini bacaan tadi akan disimpan ya ke dalam bentuk format PDF. Nah, PDF ini nantinya bisa dibaca secara offline. Jadi nanti kalian bisa baca bacaan kalian tanpa harus browsing-browsing lagi ke dalam internet dan tanpa memotong kuota kalian tentunya. Nah, ini bisa terbaca kan ya, cukup jelas. Nah, lalu ini fungsinya apa? Kan ada tanda checklist nih. Kalau dikebawain ada tanda checklist lagi. Di sini kita bisa lihat ya, ada tertera seperti ini 2/5. Ini artinya halaman kedua dari 5 halaman. Bisa kita lihat dari halaman pertama, ini halaman pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Nah, kalian ingin menyimpannya nih, dan ada halaman yang tidak ingin kalian simpan. Misal contoh halaman 5 ini tidak ingin kalian simpan. Maka kalian cukup klik yang ini, tanda centang tadi. Begitu kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini, menjadi gelap. Nah, nanti begitu kalian simpan, halaman ini tidak akan terikut tersimpan.
atau halaman yang ini, halaman keempat juga kalian tidak ingin simpan, maka cukup tanda centangnya kalian nonaktifkan. Tapi bila kalian ingin menyimpan halaman ini, cukup kalian klik kembali, maka dia akan menjadi tampilannya seperti ini kembali, seperti semula. Sebelum kita simpan, kita bisa coba lihat ya, di atas ini ada apa saja sih. Ini di atas ini, fungsinya apa saja. Oke, kita coba ke sini ya, Nah, di sini ada menampilkan paper size. Nah, paper size ini untuk menentukan ukuran ya. Jadi ini fungsinya hampir sama seperti kita ingin ngeprint ya, ngeprint lewat printer. Ini kan sebuah settingan umumnya. Jadi kita ingin merubah-rubah formatnya, format kertasnya, ukuran kertasnya. Jadi paper size ini adalah, bisa kita lihat ini ukurannya ya. Ini sudah default ya, default bawaan HP, nggak usah diganti-ganti. Ini sebenarnya default untuk ngeprint juga letter kan, letter atau legal seperti itu. Ini udah default letter. Lalu di bawahnya ada orientation. Orientation di sini ada portrait, ada landscape. Ini sebenarnya untuk merubah tampilan dari bacaan atau artikel aja. Contohnya bisa kita lihat ya. Kalau landscape kan seperti ini. Ini landscape kan, memanjang ke atas dia bacaannya. Kalau kita pilih maaf, tadi itu portrait ya. Kalau kita pilih landscape, gimana sih tampilannya? Nah, kalau landscape dia melebar bacaannya ke samping. Seperti itu. Kemudian ini ada page. Ini kita abaikan saja, skip saja. Kemudian ada color. Color ini kalau fungsinya untuk mau ngeprint di lewat printer ya. Ini untuk menentukan nanti kita ingin print berwarna atau tidak berwarna, seperti itu. Ini kalau kita ingin ngeprint lewat printer. To side ini tidak bisa diklik, kita abaikan, kita skip. Oke, selanjutnya next, kita ingin menyimpan semua bacaan ini agar bisa menjadi bacaan offline ke dalam bentuk format PDF. Ini PDF ya. Oke, kita klik yang ini agar dia tersimpan. Kita klik. Nah, ini kalian ingin simpan di folder mana? Oke. Kemudian kita save. Oke, sudah selesai sampai di situ, dengan arti bacaan ini sudah tersimpan secara offline di HP kalian, dan setelah kalian beraktivitas, kalian bisa lanjutkan bacaan kalian secara offline dan tanpa harus potong kuota. Coba kita lihat tadi file yang sudah kita simpan ya. Disimpan di folder di HP kalian. Tadi judulnya Mirna. Aborsi. Nah, ini dia. Nih, dalam bentuk PDF. Tadi Mirna Blogs, ya kan? Coba kita buka, kita klik. Kalau kalian tidak punya bawaan, kalau kalian tidak punya PDF-nya, biasanya sih kalau kalian beli HP itu sebenarnya sudah terinstall ya, sudah ada ya. Aplikasi PDF reader bawaan HP-nya itu sebenarnya sudah ada. Tapi kalau kalian belum ada PDF viewer atau PDF readernya, itu kalian bisa download di Play Store ya. Kalian cukup ketikkan kata kuncinya PDF, ini viewer. Kalian bisa pilih mau download yang mana, atau tadi PDF
PDF reader, pembaca PDF. Nah, kan itu bisa kalian install untuk digunakan untuk membaca artikel yang tadi sudah kalian simpan karena dia tersimpan dalam bentuk format PDF. Coba kita lihat nih. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Karena ini saya memakai HP yang cukup kecil, layar kecil, jadi ya tulisannya agak menjadi kecil. Tapi kalau kalian mempunyai HP yang ukurannya lebih besar, mungkin bacaannya bisa lebih besar. Tapi kalau kayak gini kalian bisa zoom ya, kalau tidak terbaca. Ya kan? Oke, cukup mudah bukan? Oke, saya kira cukup sekian tutorial kita pada kali ini. Jangan lupa, Sobat Kepo, klik like, klik tombol subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang berguna bagi Sobat Kepo sekalian. Salam Kepoah.